Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok J yang beranggotakan Bimantara Ardi Winata, Fazri Iza Pratama, Nabil Kurnia Ramadan, saya sendiri Najla Mufidah Kamilia, dan Rakit Kanu Hidayat akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai kenaikan tunjangan DPR dalam perspektif keadilan sosial dan SDG 16. Boleh dilanjut? Uh, uh, Proyek kami ini dilatar belakangi oleh DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memegang fungsi krusial dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mendukung fungsi tersebut, negara memberikan hak-hak keuangan dan administratif, termasuk tunjangan. Namun, wacana kenaikan tunjangan DPR atau bahkan kenaikan anggaran DPR secara konsisten memicu kontroversi dan perdebatan publik. Masyarakat masih menghadapi isu ekonomi seperti kemiskinan, stagnansi upah, dan ketimbangan sosial. Dengan itu, kebijakan kenaikan tunjangan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial. Dalam hal ini, kajian penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan SDG 16. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Di rumusan masalah ini kita memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama ada bagaimana jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat masyarakat mengenai kenaikan tunjangan DPR. Lalu yang kedua ada bagaimana kebijakan kenaikan tunjangan DPR dilihat dari perspektif keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana relevansi kebijakan ini terhadap pencapaian SDG 16, yaitu kelembagaan yang kuat dan akuntabel. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita ini yang pertama, selanjutnya ada menganalisis keadilan sosial dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dampak kebijakan terhadap SDG 16 dan akuntabilitas publik. Bagian metodologi penelitian akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, berikutnya ada di metodologi penelitian. Untuk penelitian kami menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review yang berbasis Prisma dengan sumber akademik dan berita kredibel dari periode 2019 sampai 2025. Di sini kami menggunakan website Google Scholar, di mana awalnya kami menemukan 918 artikel, kemudian kami saring, kami buang duplikasi, kemudian penyesuaian bahasa, kemudian konteks dan judulnya, sehingga ditemukan ada 16 artikel yang bersesuaian. Berikutnya. Kemudian dari beberapa artikel tersebut ditemukan fakta empiris. Yang pertama yaitu anggaran DPR terus meningkat selama 5 tahun terakhir, yang mana melebihi inflasi dan kenaikan UMR. Yang kedua, kenaikan terjadi di komponen non-gaji pokok seperti tunjangan komunikasi, reses, atau tunjangan rumah. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi pertanggungjawaban atau SPJ sulit diakses oleh publik. Kemudian yang terakhir adalah survei menunjukkan penurunan kepercayaan publik seiring penderitaan kenaikan fasilitas DPR. Nah, intinya adalah terdapat gap atau jarak antara kebijakan elit dengan rasa keadilan yang dimiliki publik atau masyarakat. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya pada analisis dari penelitian kami ini terdapat 2 prinsip dari sisi keadilan sosial, yaitu prinsip perbedaan, yang dimana prinsip perbedaan ini dikemukakan oleh John Rawls, yang mana dia menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial hanya dapat diterima jika memberi manfaat bagi yang paling dirugikan dalam masyarakat, termasuk dalam kebijakan izin DPR. Lalu yang kedua ada
kebijakan yang tidak adil, kenaikan tunjangan DPR tidak memberikan manfaat nyata bagi kelompok paling rentan, dan justru semakin memperburuk kesenjangan sosial dan memperbesar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada analisis dari SDG 16 yang terbagi dari 2 juga. Yang mana yang pertama itu ada partisipasi publik. Penerapan SDG 16 memerlukan partisipasi publik yang aktif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Dan yang kedua, kurangnya transparansi dalam pengelolaan tunjangan DPR mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat. Kejelasan anggaran menciptakan keraguan mengenai penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran warga negara. Warga negara itu memiliki peran penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Nah, pengetahuan warga itu salah satunya bisa menggunakan Undang-Undang KIP atau Keterbukaan Informasi Publik untuk meminta data publik sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya, warga juga bisa bergabung kepada lembaga-lembaga penggerak kolektif seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Pusako untuk reformasi transparansi. Dan yang terakhir, warga juga bisa menjadi advokat data untuk mengubah data riset menjadi infografik, opini, atau kampanye publik. Selanjutnya, kesimpulannya, kebijakan kenaikan tunjangan DPR bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tujuan SDG 16. Karena berpotensi memperlebar ketimpangan dan melemahkan kepercayaan publik akibat minimnya transparansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif warga menggunakan Undang-Undang KIP dan riset berbasis data untuk mengawasi kebijakan publik secara adil dan akuntabel. Sekian saja dari kami, mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.